Oke, halo adik-adik semuanya. Nah, kali ini kakak akan bahas bagaimana cara memfaktorkan bentuk kuadrat dari ax kuadrat tambah bx tambah c untuk a-nya yang tidak sama dengan 1, gitu ya. Oke, nah kali ini di sini kakak sudah menyiapkan 3 contoh soal gitu ya, di mana nilai a-nya atau koefisien dari x kuadratnya itu tidak satu. Jadi di sini untuk koefisien x kuadratnya ada yang 2, 5, dan 12. Seperti itu ya. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu bagaimana cara memfaktorkannya. Oke, adik-adik kita mulai dari soal pertama ya. Nah, di sini di soal pertama bentuk kuadratnya adalah 2x kuadrat tambah 5x ditambah 3. Nah, untuk memfaktorkannya, adik-adik coba perhatikan nilai a-nya di sini terlebih dahulu, yaitu 2, gitu ya. Nah, 2 gitu ya. Ini langkah pertama ya. Yang 2 ini nanti kita pindahkan nih. Kita pindahkan ke 3. Nah, bagaimana memindahkannya? Dengan cara dikalikan seperti itu. Jadi kalau nanti kita kalikan 2 dengan 3, kita akan dapatkan 6 ya. Nah, nanti ini menjadi x kuadrat tambah 5x tambah 6. Nah, di sini kita coba coret-coret dulu ya. X kuadrat ditambah 5x gitu ya, ditambah dengan 6. 6 ini dari tadi 2 kali 3, seperti itu ya. Nah, oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan bentuk kuadrat yang baru, yang a-nya 1. Nah, adik-adik, di bagian sebelumnya atau di video sebelumnya, nah kita sudah bahas ya bagaimana cara memfaktorkan bentuk kuadrat yang a-nya 1 gitu ya. Nah, nanti kita akan cari dua bilangan yang dikali dan ditambah gitu ya. Itu masing-masing nilainya harus sama dengan berapa? Masih ingat? Nah, betul ya. Nah, di sini kalau dikali harus 6 gitu ya. Kalau dikali harus 6 dan kalau ditambah harus 5 gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, bilangannya berapa saja? Nah, adik-adik nanti bisa coba nebak sebetulnya ya. Nah, nanti adik-adik bisa saja nyoba gitu ya, 2 kali 3, 1 kali 6, dan seterusnya gitu ya. Tapi nanti penjumlahan bilangannya jangan lupa harus memenuhi juga gitu ya. Di sini harus 5. Oke, di sini nanti adik-adik akan dapatkan bahwa dua bilangan yang dikali 6 dan ditambahkan 5 itu masing-masing adalah 2 dengan 3, seperti itu ya. Dan adik-adik bisa lihat 2 tambah 3 hasilnya adalah 5. Oke, jelas ya? Nah, maka nanti pemfaktorannya ini menjadi apa? X ditambah apa saja? Ada 2, gitu ya. Kalikan X ditambah 3 kan ya? Nah, ditambah 3. Oke, adik-adik. Nah, kita sudah punya ya pemfaktorannya. 2x tambah 2 dikali x tambah 3. Nah, tapi jangan lupa karena di sini kita bukan memfaktorkan x kuadrat tambah 5x tambah 6, tapi kita memfaktorkan bentuk 2x kuadrat tambah 5x tambah 3, gitu ya. Nah, tadi ada bilangan yang dipindahkan. Apa nih bilangannya? 2, gitu ya. Nah, sekarang kita kembalikan lagi. Tadi kan dikali nih dipindahkannya. Kalau dikembalikan lagi ya sebaliknya, dibagi. Nah, dibaginya di mana? Di sini. Dibaginya. Nah, jadi nanti di sini dibagi 2, di sini dibagi 2. Seperti itu ya. Nah, oke, adik-adik, coba kita lihat. Kalau 2 bagi 2 nanti jadi 1 ya. Nanti ini menjadi x tambah 1. Kemudian yang ini menjadi x tambah 3/2. Nah, yang ini adik-adik bisa lihat, ini adalah bilangan pecahan 3/2. Khusus yang masih ada pecahan, nanti penyebutnya ini seolah-olah bisa pindah, gitu ya. Nanti 2-nya ini pindah ke x, gitu ya. Pindahnya seperti itu, jadi 2 kali x. Nah, nanti ini menjadi 2x tambah 3, gitu. Nah, oke, adik-adik, jadi yang bagian ini sebetulnya adalah untuk mengkotret atau menghitung gitu ya. Nanti kalau adik-adik ada pengerjaan soal ulangan di sekolah bagaimana memfaktorkan ini, jadi jangan ditulis caranya seperti ini, tapi ini hanya untuk kotretan saja gitu ya. Lalu bagaimana menuliskannya? Nah, ini hasil yang terakhir untuk menuliskan hasil pemfaktoran soal yang pertama gitu ya. Jadi nanti yang ini hasil pemfaktorannya akan sama dengan apa? Yang ini nih, x tambah 3 gitu ya. X ditambah 3 dikalikan apa? 2. X tambah 1 ya. X tambah 1. Oke. Nah, kita coba koreksi dulu. Harusnya X tambah 1 ya. Oke, X ditambah 1. Nah, nanti dikalikan dengan 2X tambah 3. Seperti itu. Oke. Nah, gitu adik-adik. Nah, jadi sekali lagi pemfaktoran 2x kuadrat tambah 5x ditambah 3. Nanti caranya seperti ini.
gitu ya. Nah, nanti hasil akhirnya dituliskan sebagai pemfaktorannya. Oke. Nah, itu caranya. Oke, kita lanjut ke nomor kedua. Nah, di sini A-nya berapa nih? 5 ya. Nah, yang 5 ini tadi langkah pertama apa? Dipindahkan dengan cara dikali gitu ya. Jadi 5 kali 4 nanti jadi 20 ya. Maka nanti si bentuk kuadratnya kita ubah dulu menjadi X kuadrat dikurangi 8X dikurangi 5 kali 4 yaitu 20. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah, kita sudah punya persamaan kuadrat yang baru, seolah-olah mempunyai persamaan kuadrat yang baru. Nah, nanti si persamaan kuadrat yang baru ini, nah nanti kita cari ya, dua bilangan yang dikali dan ditambah gitu. Kalau dikali, bilangannya harus berapa? Hati-hati, bukan 20, tapi ikut minnya ya, yaitu negatif 20. Kalau ditambah, yaitu negatif 8. Oke. Nah, adik-adik nanti bisa nyoba beberapa bilangan gitu ya. Bisa saja adik-adik nyoba nih 4 kali 5 gitu ya. Kemudian 2 kali 10 dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti mana yang cocok gitu ya. Nanti adik-adik akan dapatkan bahwa bilangan yang cocok yaitu negatif 10 dengan 2. Negatif 10 kali 2 negatif 20. Nah, kita lihat juga negatif 10 tambah 2 hasilnya negatif 8. Berarti kita lihat ya, pemfaktorannya adalah X dikurangi 10, kan ini min 10 ya, kalikan X ditambah 2 gitu kan. Nah, hati-hati adik-adik, ini adalah pemfaktoran untuk X kuadrat min 8X min 20. Tapi yang kita faktorkan yang ini ya, 5X kuadrat min 8X min 4. Jadi caranya kita kembalikan lagi 5 yang tadi dikali, kita kembalikan lagi jadi bagi. Di sini baginya per 5, di sini per 5 gitu ya. Oke, jadi kita lihat nih, ini menjadi X kurang berapa? 10 bagi 5, 2 ya. Yang ini menjadi X, nah ditambah 2. Lalu yang penyebutnya tadi kemana? 5-nya, ini pindah jadi kali 5X tambah 2. Maka nanti pemfaktoran ini lihat, hasil kotretan yang terakhir, yaitu X kurangi 2, dikalikan dengan apa? 5X, ditambahkan dengan 2. Seperti itu ya. Oke. Mudah-mudahan jelas ya. Nah, adik-adik kita lihat ke soal yang ketiga atau soal yang terakhir. Nah, kita akan memfaktorkan nih bentuk 12x kuadrat tambah 20x kurangi 8. Nah, betul ya adik-adik, caranya memang bisa dikalikan nih 12 kali negatif 8. Tapi ini angkanya cukup besar ya. 12 kali negatif 8 negatif 96. Nanti itu 96 banyak tuh pilihan bilangan yang harus dicarinya. Nah, untuk mempermudah, nah kita lakukan seperti ini. Ini kan ada 12, 28 atau negatif 8 gitu ya. Nah, ini kan ada pengali yang sama gitu ya. Faktor persekutuan terbesarnya antara 12 di bilangan 12, 20 dan 8 gitu ya. Nah, adik-adik nanti bisa dapatkan gitu ya. Pengali yang sama atau faktor yang sama dari 12, 20 dan 8 itu adalah 4. Jadi kita bisa lihat dulu nih, kita kotret-kotret tapi di sini ya, ini 4 kali 3 X kuadrat gitu ya. 20 apa? 4 kali 5 kan gitu ya. Jangan lupa X-nya. Dikurang 8. 8 apa? 4 kali 2. Seperti itu. Nah, nanti 4-nya kita keluarkan dulu. 4 kali. Nah, di sini kasih tanda kurung. 3X kuadrat tambah 5X dikurang 2. Karena 4-nya ini sudah dikeluarkan gitu ya. Nah, itu sifat perkalian pada bilangan gitu ya. Nah, oke. Jadi nanti yang akan kita cari pemfaktoran ini nih yang di bagian tanda kurungnya dulu, yaitu 3x kuadrat tambah 5x kurang 2. Oke, adik-adik, caranya nanti yang ini ya. Kita lihat yang di dalam tanda kurung saja. Nanti kalau sudah dapat bentuk pemfaktorannya tinggal dikali 4 saja. Oke, caranya sama. 3-nya kita pindahkan dikali 2 gitu ya. Nanti akan kita dapatkan apa nih? Kita akan dapatkan x kuadrat tambah 5x, 3 kali min 2 jadi min 6 gitu ya. Oke, nah ini tinggal cari bilangan kalau dikali dan ditambah gitu ya. Kalau dikali, masih ingat ya, ini harus berapa? Negatif 6. Dan kalau ditambah ini harus positif 5. Gitu. Oke, adik-adik coba cari nih bilangannya berapa. Kalau dikali harus negatif 6, ditambah harus 5. Nanti adik-adik coba mungkin 2 sama 3, 1 sama 6 dan seterusnya gitu ya. Nanti adik-adik akan dapatkan ini bilangannya adalah negatif 1 dengan 6. Kita cek dulu ya, negatif 1 tambah 6 betul 5. Negatif 1 kali 6, betul ya, negatif 6. Berarti nanti pemfaktorannya adalah X kurangi 1
gitu ya, kali X tambah 6, gitu ya. Nah, tapi jangan lupa, tadi kan ada bilangan yang dipindah, yaitu 3. Jadi nanti ini dipindahkan lagi, jadi bagi ya, per 3, seperti itu. Nah, nanti kita akan dapatkan, yang ini kita tulis saja dulu, X kurang sepertiga dikali, nah ini 6/3, 6 bagi 3 itu 2. Oke, yang masih menjadi pecahan yang ini ya, sepertiga. Kalau yang sudah jadi bilangan bulat kita biarkan. Nah, nanti yang sepertiga, 3-nya ini pindah kali dengan X, seolah-olah bisa pindah seperti itu. Jadi ini 3X kurang 1, ini masih sama, X tambah 2. Nah, inilah pemfaktorannya. 3X kurang 1 kali X tambah 2, pemfaktoran dari 3X kuadrat tambah 5X min 2. Maka kita akan dapatkan ini 4 kali, nah pemfaktorannya apa nih? 3X kurang 1 dikali X tambah 2, seperti itu. Nah, angka 4-nya bagaimana? Ya nggak masalah, dia boleh disimpan di luar. Kalau mau dimasukkan ke dalam tanda kurung, boleh pilih salah satu. Misalkan 4-nya dikali 3X kurang 1, maka nanti 4 kali 3, 12, 12X. Itu ya, 4 kali min 1, min 4. Ya udah, gitu ya. Atau misalkan 4-nya mau dikali dengan X tambah 2, berarti 3X min 1-nya biarkan 3X min 1. Berarti 4 kali X, 4X, 4 kali 2, 8. Gitu ya, boleh. Nah, jadi ini adalah salah satu bentuk penulisan jawabannya dari soal nomor 3, gitu. Oke, adik-adik, mudah-mudahan cukup jelas bagaimana cara memfaktorkan bentuk kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C untuk nilai A-nya yang tidak sama dengan 1. Nah, adik-adik silahkan nanti untuk latihan lebih banyak lagi, memfaktorkan bentuk kuadratnya untuk A-nya 1, untuk A-nya tidak 1, karena nanti ini akan sangat berguna ke depannya gitu ya, untuk adik-adik yang berada di tingkat, SMP nih, sekolah menengah pertama. Ini jelas ada di pelajaran kelas 9 gitu ya. Nah, nanti ini ada, akan dipakai di persamaan kuadrat, di fungsi kuadrat gitu ya. Nah, untuk siswa-siswa SMA ini diharapkan sudah lancar nih dengan cara memfaktorkan gitu ya. Baik A-nya tidak 1, baik A-nya yang sama dengan 1 gitu ya. Itu akan sangat digunakan untuk banyak materi yang di pelajaran matematika yang lebih rumit lagi gitu ya. Jadi ini diharapkan sudah lancar dalam memfaktorkan. Oke. Baik, adik-adik, sekian dari Kakak. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan subscribe gitu ya, supaya tidak ketinggalan materi-materi terbaru dari channel Jawara Matematika. Nah, bagi adik-adik yang pengen berbagi materi ini, silahkan tinggal share gitu ya, ke temennya gitu ya, ke teman di sekolah yang lain, itu silahkan. Ini insya Allah akan berguna gitu ya. Oke, adik-adik, sekian dari Kakak. Terima kasih.